Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita sekarang sudah masuk pada praktikum subkelas Pisces. Pada subkelas Pisces ini kita akan membahas dua kegiatan praktikum sekaligus. Yang pertama yaitu kelas Chondricities, yang kedua adalah kelas Osteocytes. Silakan nanti semua mencermati apa yang disediakan di video tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada praktikum hari ini, yang pertama adik-adik nanti menyebutkan ciri yang tampak dari spesimen amatan yang akan dikaji. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri yang ada. Yang ketiga, adik-adik nanti akan bisa mengidentifikasi dari ciri yang tampak tersebut. Selamat berpraktikum. Baik adik-adik, kelas pertama yang kita pelajari pada super kelas Pisces yaitu adalah kelas Chondricities ya. Dua spesimen ini itu merupakan kelas Chondricities. Yang pertama akan kita pelajari yaitu golongan hiu ya. Pada umumnya hiu yang membedakan dari dua spesimen ini itu adalah jantan dan betina ya. Adik-adik bisa melihat pada amatan awetan ini, kalau ukurannya lebih kecil pada umumnya itu adalah jantan ya, jantan. Sedangkan yang betina itu memang ukurannya lebih besar. Sekarang kalau kita cermati dari tubuhnya ya, nah ini sebenarnya tubuhnya adalah panjang torpedo ya adik-adik ya, seperti torpedo besar gitu ya, panjang besar seperti torpedo, dan dia tidak melengkung. Nah ini kenapa melengkung? Nah ini karena kan memang spesimen ini diawetkan ya di laboratorium kita, di laboratorium taksonomi ya. Kemudian yang membedakan lagi antara jantan dan betina, kita langsung masuk pada karakter pembeda ya, itu adalah pada sirip analnya adik-adik. Coba dicermati pada awetan ini. Pada awetan ini sirip analnya biasa ya, tidak ada tonjolan. Nah, artinya ini adalah betina ya, tidak ada tonjolan atau modifikasi dari sirip anal ya. Pada hiu yang ini, nah kita cermati coba bedanya yang mana tadi lah ya ini ya. Nah, ini ada tonjolan ya, ada tonjolan dua gini ya, sepasang ya. Ini adalah modifikasi dari sirip anal yang kita kenal dengan apa? Clasper ya. Apa itu fungsinya clasper? Clasper adalah fungsinya pada jantan itu adalah mentransfer sperma ke gonopor ikan betina. Ya, ini yang membedakan antara hiu jantan dan hiu betina. Ya, baik adik-adik, ciri lain yang bisa kita cermati, kita identifikasi dari hiu itu adalah ini ya, adanya celah insang di bagian lateral. Tiap jenis hiu itu memiliki jumlah yang berbeda. Pada contoh spesimen ini coba kita hitung bersama ya. Ini ya, satu ini ya. Tuh, 2, 3 ini, 4 ya, 5. Jadi ada 5 celah insang pada hiu ini ya. Kemudian ciri lain lagi itu adalah pada bagian dorsal kepala, di kepala ini ya, selain mata, ini bisa adik-adik cermati ya, mata. Nah, di belakang mata itu ada spiraculum. Ya, ini ya, lubangan ini ya, lubang spiraculum ya. Fungsinya adalah untuk respirasi pada hiu ini selama dia berada di kedalaman perairan laut ya. Kemudian ciri lain yang membedakan khasnya dari hiu, kita coba cermati ini di bagian ventral ya. Tadi selain itu adanya modifikasi dari sirip anal ya, ini kita coba cek di bagian kepala, di bagian ventral kepala ini ya. Nah ini ada lubang ya, lubang ini ya. Nah ini lubang hidung atau nostril ya. Kemudian ini adik-adik cermati ya, ini mulut kalau kita buka ya, di bagian mulut. Nah ini ya terlihat di bagian bawahnya ini ya, seperti gigi-gigi ya, gigi ya memang ya. Nah, gigi ini kalau pada peneliti ichtiologi khusus yang mempelajari tentang hiu, ini biasanya gigi itu juga diidentifikasi adik-adik. Biasanya bentukan dari gigi jika dicermati itu bisa membedakan jenis dari golongan hiu. Ya, kita lanjutkan ya adik-adik ya untuk identifikasi. Nah, pada umumnya ya, pada ikan superkelas Pisces itu ada 5 sirip ya, 5 sirip ya. Yang pertama ini adalah sirip dorsal. Nah, adik-adik cermati pada hiu ini ada 2 ya, sirip dorsal ya. Dorsal pertama, nih, kemudian ini adalah dorsal kedua. Ya, kemudian di bagian lateral ini, nah ini ada sirip pektoral atau sirip dada ya. Sirip dada yang fungsinya untuk mengemudikan ikan saat berenang ya. Kemudian di bagian ventral ini, nah ini tadi ya sirip anal tadi ya, sirip anal. Kemudian ini ya,
Nah, di bagian ekor ini adalah sirip kaudal ya, sirip kaudal. Fungsinya juga untuk mengemudikan gerakan ikan itu. Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ya pada salah satu karakter khas yang memang kita jumpai pada superkelas Pisces itu adalah baik itu Chondricites maupun Osteichthyes itu adalah adanya sisik ya. Kalau adik-adik cermati di spesimen awatan ini itu kan tidak kelihatan sisiknya ya. Tapi kalau coba kita raba pelan-pelan ya. Nah, itu ada bentukan ya, ada bentukan itu adalah plakoid ya. Plakoid kalau kita amati di bawah mikroskop ya, kalau adik-adik cek itu ada bentukan seperti duri ya, seperti duri di bagian atasnya. Kemudian itu bentuknya adalah bujur sangkar ya, makanya terlihat seperti genting rumah gitu ya. Nah, cuma kalau seperti ini tidak terlihat. Kalau kita raba itu terlihat ada kasar-kasar gitu ya. Baik adik-adik, yang bisa kita cermati lagi saat kita mengidentifikasi hiu kekhasannya lain, yaitu adanya ini ya, bisa adik-adik cermati di bagian dorsal, bagian atas dari kepala ikan hiu ini. Nah, ini terlihat ya bintil-bintil hitam. Nah, ini adalah ampula Lorenzi adik-adik. Fungsinya apa? Dia fungsinya sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi bisa mendeteksi mangsa yang jauh dengan cepat. Nah, jadi adanya gelombang elektromagnetik yang ada pada ampula Lorenzi ini. Ya, untuk selanjutnya adik-adik kita sekarang mempelajari pari ya. Pari juga masuk dalam kelas Chondricites ya adik-adik ya. Ini bagian yang atas itu bagian dorsal ya, bagian dorsal dari ikan pari. Sedangkan kalau dibalik di bagian bawah ini adalah bagian ventral ya, ventral dari ikan pari. Oke, sekarang kita coba cermati di bagian dorsal ya. Di bagian dorsal yang bisa kita lihat ya, itu adalah mata. Ini ya, di bagian dorsal itu ada mata. Di bawah mata sama seperti yang hiu tadi itu ada spiraculum ya, spiraculum ya. Terus kalau kita cermati adik-adik ya, ini kira-kira ikan apa ya? Nah, bisa kita cermati di bagian ini ada modifikasi dari sirip anal ya. Ini ada modifikasi ya. Ini adalah fungsinya sama untuk mentransfer sperma ke gonopor betina ya. Kalau pada ikan pari itu kita menyebutnya adalah gonopodium ya. Gonopodium ini adalah modifikasi dari sirip anal. Yang membedakan lagi antara ikan hiu dan ikan pari, nah kita bisa cermati ya bagian tubuhnya, bentuk tubuhnya itu adalah pipih dorsoventral ya adik-adik ya. Banyak yang menyebutkan ikan ini itu seperti layang-layang ya, bisa adik-adik lihat ya bentuknya seperti layang-layang ya. Terus kemudian di bagian tubuhnya ini menyatu adik-adik ya, sirip pektoralnya ini menyatu di seluruh tubuhnya dari ikan pari ini ya. Sedangkan ini yang panjang bentukannya seperti cambuk, ini adalah sirip ekor dari ikan pari. Kemudian kalau kita balik ya, kita balik secara ventral ya, bagian ventral ini kita bisa cermati apa saja yang ada di bagian ventral ikan pari ini. Nah, yang pertama ada lubang ini ya. Nah, lubang ini itu adalah hidung ya adik-adik ya, celah ya hidung ya atau nostril ya. Kemudian ini mulutnya. Nah, di dalam mulutnya itu ada gigi ya. Ada gigi juga bentuknya macam-macam. Jadi peneliti yang mengidentifikasi khusus untuk pari itu biasanya beliau ngecek ya bagian gigi, di bagian giginya ini untuk melihat jenisnya apa ya. Baik, itu yang bisa kita cermati di bagian ventral. Terus yang membedakan lagi antara hiu dan pari, meskipun dari kelas Chondricites yang sama, itu kita tidak bisa menjumpai sisik adik-adik ya. Sisik pada pari itu ya polos sekali, tidak ada sisik. Kalau tadi di hiu kita kalau cermati kita meraba ya, kalau meraba adik-adik meraba hiu misalkan, nah itu bisa kita cermati adanya bentukan-bentukan kasar. Yang tadi tipenya bentuknya itu adalah plakoid. Kalau ini tidak ada. Seperti kalau pada Osteichthyes kita jumpai yang tidak memiliki sisik itu adalah ikan lele. Ya, baik adik-adik, untuk selanjutnya kelas kedua yang akan kita pelajari ya, itu adalah golongan kelas Osteichthyes ya. Pada praktikum kali ini ada dua ya yang akan kita coba bahas secara umum ya. Ini ada ikan kembung ya, ikan kembung sama ikan lele ya. Coba kita amati bersama ciri
dari kedua ikan ini, golongan Osteichthyes secara umum ya. Nah, kita bisa lihat tadi seperti yang di hiu secara umum ya, ini tidak terlihat. Secara umum ini ada jumlah sirip ya. Nah ini adalah sirip ya, sirip dorsal ya, sirip dorsal yang ada pada ikan kembung ini ya. Sirip dorsalnya ini ada dua, dorsal pertama dan dorsal kedua ya. Untuk membedakan antara jari-jari keras dan jari-jari lunak, itu adalah biasanya kalau jari-jari keras itu bentukannya seperti duri adik-adik dan dia keras. Nah ini bisa adik-adik cek ya. Nah, ini di dorsal pertama semua adalah jari-jari keras. Untuk menuliskan jari-jari keras, rumusnya itu adalah Romawi ya. Jika ini adalah jumlahnya adalah 7, kalau dihitung adalah 7, maka D itu adalah simbol dorsal. Dorsal berjumlah 7, D 7 seperti itu, tapi Romawi. Karena jari-jari yang ada pada dorsal pertama itu adalah jari-jari keras. Kemudian kita cermati di jari-jari kedua ini adik-adik ya. Nah, ini ada bentukan seperti bercabang ya. Nah, ini ada bercabang-cabang ini, tidak keras seperti duri yang tadi ya. Nah, ini bercabang. Nah, ini bisa dicermati ya. Nah, ini biasanya menuliskannya itu tulisan angka biasa. Jadi ini misalkan di jumlah ada 14 di jari-jari sirip 2, jadi D2 langsung ditulis 14 seperti itu. Tidak perlu Romawi. Romawi hanya untuk yang jari-jari keras saja. Oke. Untuk selanjutnya sirip ini ya adik-adik ya, sirip kaudal, sirip ekor. Nah ini ya sirip kaudal atau sirip ekor pun sama juga menghitungnya ya, menghitungnya ini. Nah ini bisa dihitung ya, biasanya di ujung awal ya, ujung awal dari sirip kaudal ini adalah jari-jari keras. Jadi adik-adik bisa hitung berapa ini jumlah jari-jari siripnya pada kaudal. Sedangkan untuk sirip yang ini ya, nah ini saya bentukkan seperti ini. Nah, ini adalah sirip perut ya, sirip perut ya, sirip perut pada ikan kembung ini. Ya, sepasang ya. Nah ini juga dihitung kalau pada ikan Osteichthyes ya, dihitung berapa jumlah jari-jari keras yang jari-jari keras ataupun lunak yang ada pada sirip pelvik. Kemudian ini adalah sirip anal ya, sirip anal juga sama harus dihitung untuk menentukan rumus. Nah karena kita adalah mengkarakterisasi ciri ya, ciri yang ada ya. Kemudian ada lagi kekasan dari ikan kembung ini itu adalah sirip tambahan adik-adik ya. Sirip tambahan di bagian dorsal maupun di bagian bawah sini ya. Nah ini bisa kita cek. Nah ini adalah sirip tambahan yang kita sebut sebagai finlet. Ya sebagai finlet ini ya. Jadi ada berapa ini kalau kita coba hitung? Satu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 finlet. Kemudian yang di bagian bawah kita juga cermati, finletnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 finlet. Kemudian satu lagi yang belum dibahas terkait sirip, nah itu adalah sirip ini, ya yang ada di dada ini, sirip pektoral. Ini juga dihitung ya, ada berapa jari-jari keras dan ada berapa jari-jari lunak. Baik adik-adik, selain tadi ya seperti karakter yang sudah kita pelajari bersama untuk rumus sirip tadi, masing-masing sirip ikan ada 5 sirip itu. Silakan adik-adik nanti menghitung ya ada berapa dan bagaimana menuliskan rumusnya. Karakter lain, karena ini ikan kelas Osteichthyes itu sangat banyak, melimpah sekali adik-adik, dan tiap famili, tiap jenis, bahkan sampai jenis itu memiliki kekasan morfologi ya, sehingga nanti yang perlu diamati itu adalah ini ya, bentuk mulutnya apa ya. Bentuk mulut ini adalah superior ya, dimana bagian bawah itu lebih panjang ya, lebih panjang daripada bagian atas ya, bagian atas. Kemudian bentuk masing-masing sirip. Nah, silakan bentuk masing-masing sirip juga dicermati sesuai yang ada di pedoman. Kemudian bentuk sirip ekor juga. Yang membedakan antara ikan ini ya, ikan kembung dengan ikan lele, kita cermati sisik ya, tipe sisik ya. Ini kalau adik-adik gini, biasanya kalau membersihkan ikan ya, kalau kita ambil satu sisik, kita amati di bawah mikroskop. Nah, untuk ikan kembung ini itu bentuk sisiknya adalah sisik sikloid adik-adik. Ya, sisik sikloid itu adalah lingkaran. Jadi di bagian atasnya itu adalah lingkaran, ya. Di bagian bawahnya itu adalah radier, berduri. Ya, ada banyak tergantung jenisnya ya, jenis dan familinya. Ada banyak sekali jenis dari sisik ini. Ada stenoid ya,
ganoid, hiu tadi adalah plakoid, ya, kosmoid. Nah, itu semua adalah ciri atau tipe sisik pada ikan. Baik, ini ya kita pelajari bersama. Ini adalah ikan lele ya, adik-adik ya. Dari bentuknya tadi sudah jauh berbeda ya dengan ikan kembung. Sekarang kita coba ciri utamanya ya, ciri utama dari lele ini. Dia memiliki sungut ya di bagian mulutnya. Ya, ini ada 4 pasang sungut ya. Bisa adik-adik cermati ya. Nah, ini ada 4 pasang sungut ya. Nah, di bagian atas dan ada di bagian bawah. Kemudian sisiknya, siripnya itu juga ada 5 ya. Cuma ini menyatu adik-adik. Nah, ini satu berderet langsung ya. Nah, ini bisa dicermati ya. Sirip dorsalnya ini menyatu langsung ya. Jadi tidak dipisah dorsal 1 dan dorsal 2, tapi menyatu antara bagian posterior dan bagian anterior. Nah, ini silakan nanti adik-adik hitung apakah dia berjari-jari keras atau berjari-jari cabang. Nah, silakan dihitung dengan rumusnya. Kemudian ini adalah sirip ekor ya, kaudal. Ini juga bisa adik-adik cermati ya, di bagian sirip kaudalnya ini ya, ada berapa jumlah jari-jari sirip keras dan ada berapa jari-jari bercabangnya. Ya, satu lagi ini untuk penutup kita ya, penutup kita di praktikum super kelas Pisces itu adalah linea lateralis adik-adik. Tadi pada hiu ya, golongan kelas Chondricites itu tidak punya linea lateralis ya. Kalau pada ikan golongan Osteichthyes, nah bisa dicermati ini ya di bagian tengah ya, bagian tengah tubuh ikan ini. Nah, ini ya ada bentukan seperti garis ya. Bisa dilihat ya, bentukan seperti garis ini adalah linea lateralis adik-adik. Ya. Biasanya kalau pada ikan yang lain ya, ini contohnya ini kalau pada ikan lele ya, ini kalau pada ikan kembung. Nah, ini ada garis ya. Nah, ini ya, garis. Nah, ini biasanya kita hitung adik-adik, ada berapa jumlah linea lateralis, sisik yang mengikuti linea lateralis ini. Biasanya kita hitung, kita jumlah. Nah, ini ya, kita hitung 1, 2 sampai seterusnya mengitari.